Iya. Kemudian agama Islam mutamayyizun 'alaiha bikaunihi shalihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Agama Islam ini memiliki keistimewaan atas agama-agama yang lain. Ya. Yang mana dia itu shalihan likulli zamanin. Senantiasa cocok sesuai pada setiap zaman. Jadi agama Islam ini sesuai pada setiap zaman sampai hari kiamat nanti, cocok ya, sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar summa amma ba'du. Para bapak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di hari Rabu di pekan terakhir pada bulan Mei ya pada bulan Mei 2025 yang bertepatan dengan berapa Zulhijjah nih Bang? 1 Zulhijjah. 1 ya. Tadi malam ya pengumumannya. Bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufiknya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Taala untuk belajar mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana kita khususkan di majelis kita ini membahas suatu kitab akidah ringkas, akidah dasar, akidah Islamiyah yang kita ambil dari kitab Nubadzatun fil Aqidatil Islamiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk ke lanjutan dari pembahasan kitab ini dari pekan sebelumnya, maka ketahuilah teman-teman sekalian, para bapak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang ini berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana ini merupakan nikmat yang sangat agung, karena di antara hari-hari yang sangat mulia sepanjang tahun, siangnya adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah, yang mana jika kita melaksanakan suatu amalan di bulan ini, terutama di 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka pahalanya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa apapun amalan tersebut ya. Terlebih sekarang kita ini melakukan suatu hal yaitu menuntut ilmu syar'i, ini luar biasa ya, luar biasa. Maka beda pahalanya kita ngaji sekarang ya, kita ngaji di 10 awal bulan Zulhijjah dengan hari-hari yang lain ya, berbeda. Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha
ahabbu ilallahi azza wajal. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus soleh fiha, amalan soleh di dalamnya, ahabbu ilallahi azza wajalla, yang lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wajalla, min hadhil ayyam, ya, dari hari-hari ini, ya. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan amalan soleh di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika mendengar itu, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalu, berkata para sahabat, ya, bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, ya, tidak juga jihad di jalan Allah, artinya berperang, ya. Qalu, berkata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, ya, enggak juga jihad fisabilillah, ya. Jadi beramal di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih baik, ya, dibandingkan jihad. Bayangkan tuh, jihad ini merupakan puncak dari, ya, amal, ya. Tapi kalau kita beramal di 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih baik, lebih cintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa, ya, rajulun, ya, seseorang, ya, kharaja, yang keluar, binafsihi, dengan apanya, badannya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji, dan dia tidak kembali, ya, bisyai'in, ya, dia tidak kembali, ya, dengan membawa apa-apa, artinya dia mati di jalan perang. Nah, itu baru bisa menandingi, ya, pahala dari amalan 10 awal di bulan Zulhijjah, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Taib. Nah, mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita untuk bersemangat, ya, di 10 awal bulan Zulhijjah ini untuk meningkatkan amal kita. Taib. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab ini. Silakan dibuka halaman berapa, ya? Yang hadis itu halaman berapa, Bang? Hah? Baik, halaman 6, ya. Dibuka halaman 6. Nah, di pertemuan yang kemarin, ya, pertemuan pekan kemarin, kita telah membahas sedikit tentang agama Islam, ya. Jadi bab pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini, Syekh menjelaskan tentang apa itu agama Islam. Nah, apa itu agama Islam? Secara singkat kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian di akhir pembahasan di pertemuan kemarin kita jelaskan, ya, bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya, ya, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam itu agama untuk seluruh manusia. Ya, agama untuk seluruh manusia. Agama untuk seluruh manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya Rasulullah, qala, bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya ada demi Allah. Jadi Rasulullah bersumpah di sini. Kata Rasul, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati, tidaklah mendengar tentangku, ya, tidaklah mendengar tentangku, ahadun, seorang pun, min hadhil ummat, dari umat ini, ya. Umat ini maksudnya manusia, ya. Jadi tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari manusia ini, ya, Yahudiyun, baik dia seorang Yahudi, wala Nasraniyun, ataupun dia seorang Nasrani, ya, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi,
dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Maksudnya dengan agama Islam ini, ya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nah, diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa ajaran Islam ini, agama Islam ini, maka ya diwajibkan kepada seluruh umat manusia untuk mengikutinya. Dan nanti kita akan jelaskan bahwasanya di antara ya kandungan atau keutamaan dari agama Islam ini, dia apa? Dia menyempurnakan, melengkapi agama-agama sebelumnya. Jadi dengan turunnya agama Islam, agama-agama yang lain tidak berlaku lagi, sehingga mewajibkan kepada seluruh manusia untuk ya memeluk agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan ya dalilnya. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis ini juga sudah kita jelaskan, hanya pengulangan. Nah, sekarang kita masuk ke perkataan mu'alif yang berikutnya. Tayyib. Silakan diperhatikan kitabnya. Kita mulai dari perkataan wal imanu bihi. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal imanu, dan beriman, bihi, kepada Rasul, tasdiqu, membenarkan, ma, apa, jaa, yang datang, bihi, dengannya, ma'a, disertai, al-qabuli, penerimaan, wal id'ani, dan ketundukan. La, tidak, mujarradu, sekedar, at-tasdiqi, membenarkan. Walihada, dan oleh karenanya, lam yakun, tidak menjadi. Ini kita artikan harfiah dulu ya, per kata-katanya. Nanti baru kita simpulkan per kalimatnya. Kalau kita baca per kata kadang membingungkan ya. Ya, tapi harus diartikan satu kalimat ya. Lam yakun, ya, tidak menjadi, Abu Thalib, mu'minan, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, bir rasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'a, bersama, tasdiqihi, pembenarannya, lima, terhadap apa, jaa, yang datang, bihi, dengannya. Nanti kedepannya mah kalau di pertemuan berikutnya, kalau seandainya memungkinkan ya, karena kita belajar yang bawa kitab, kalau memungkinkan pakai meja aja. Jadi masing-masing kita pakai meja, jadi nggak di lantai. Pertama, memuliakan kitab, ya, agar kitab ini nggak di bawah, nggak di lantai, ya, karena di kitab ini kan ada hadis, ada Al-Quran, ya, ada ayat-ayat. Yang kedua, ya, untuk kesehatan kita, ya, biar punggung nggak sakit, ya, nggak pegal.
Ya, karena biasanya kalau ngalogat itu fokus gitu kan. Ya. Kayak kemarin anak nggak ada meja kan, nah itu lumayan tuh. Lumayan itu. Alhamdulillah ada dinding ya buat bersandar. Taib. Wa syahadatihi, dan persaksiannya, bi annahu bahwasanya agama Islam min termasuk khairil adiyani, agama yang paling baik, agama yang paling baik. Tapi kita jelaskan, setelah di hadis tadi disebutkan bahwasanya ya kita harus beriman dengan apa yang Rasul diutus dengannya, yaitu dengan agama Islam ya, kepada seluruh manusia, baik itu Yahudi, Nasrani ya, itu harus beriman ya dengan apa yang Rasul bawa, yaitu agama Islam ini. Maka bagaimana sih bentuk keimanannya ya? Maka kata Syekh di sini, wal imanu bihi, dan beriman kepada Rasul dalam hal ini dengan apa yang Rasul bawa. Jadi kita meyakini beriman dengan apa yang Rasul bawa, yaitu agama Islam. Caranya gimana? Yang pertama dikatakan oleh Syekh di sini, tasdiku ma jaa bihi, membenarkan dengan apa yang Rasul bawa. Jadi apa di sini, yaitu ma di sini maksudnya ad-din, yaitu agama Islam. Pertama itu. Nah, wujud keimanan kita kepada Rasul dengan apa yang beliau bawa, yang pertama kita membenarkan apa yang Rasul bawa, yaitu agama Islam. Nah, kita benarkan dulu ya, bahwasanya benar ya, agama yang dibawa oleh Rasul itu adalah agama Islam. Kita benarkan dulu. Itu ya, pertama itu. Terus yang kedua ma'al qabuli, pembenarannya harus disertai dengan al-qabul. Al-qabul itu penerimaan. Jadi nggak cukup dibenarkan saja ya, tapi harus diterima. Jadi kita menerima agama Islam. Taib. Apakah cukup sampai sini? Enggak. Ada yang ketiga. Yang ketiga wal id'ani, yaitu dengan ketundukan. Kita membenarkan apa yang Rasul bawa, yaitu agama Islam, kemudian kita ya menerima agama tersebut. Setelah kita terima, kita tunduk dengan agama Islam tersebut. Artinya kita menjalankan perintah-perintah yang dikandung dalam agama Islam tersebut. Nah, harus tiga ini, Pak. Baru sah keimanan kita kepada apa yang Rasul bawa. Nah, gimana kalau seandainya enggak tiga ini? Sah enggak? Maka Syekh di sini mengatakan la mujarradu at-tasdiqi, tidak sekedar membenarkan saja. Mujarrad itu fakot ya, mujarrad itu saja, sekedar. Jadi enggak hanya sekedar membenarkan saja. Jadi kalau orang yang cuma membenarkan saja ya, sekarang banyak nggak Pak yang cuma membenarkan Islam? Jadi setelah beliau melihat, mempelajari Islam misalkannya dari kalangan non-Islam, dia mengakui, membenarkan bahwasanya Islam ini agama yang benar. Agama yang benar, banyak kayak gitu. Banyak ya. Ya. Tapi itu disertai nggak dengan penerimaan dan apa? Dan ketundukan? Banyak yang enggak. Ya sekedar membenarkan saja. Kita lihat sekarangnya di podcast itu, ya di podcast ya banyak ya mengundang narasumber dari ustadz-ustadz ya, yang menjelaskan kepada Islam, dan mereka mengakui ya Islam itu agama yang benar ya, tapi nggak mereka sertai dengan penerimaan. Mereka terima agama tersebut dan mereka tunduk terhadap agama tersebut. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada pada contoh di zaman Rasul ini. Ya, kata Syekh di sini, walihada, oleh karena itu, lam yakun Abu Thalibin mu'minan bi Rasulillahi,
bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya kita sekedar membenarkan saja, agama Islam ini benar, ya agama yang benar, ya cuma sekedar itu aja, maka ya ada contohnya. Oleh karena itu Abu Thalib, ya dia nggak menjadi seorang yang beriman, ya dia bukanlah orang Islam. Padahal Pak, kalau kita lihat perjuangan Abu Thalib, ya membela Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Abu Thalib ini merupakan paman Rasul yang mendukung dakwah Rasul. Kenapa kok dia bisa mendukung dakwah Rasul? Karena Abu Thalib meyakini bahwasanya agama Islam ini benar. Benar Pak, makanya didukung dakwah keponakannya ini. Didukung. Ya. Tapi walaupun dia mendukung agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, ya. Tapi Abu Thalib dia nggak menjadi orang yang beriman. Nggak menjadi orang Islam. Kenapa? Karena dia tidak menerima agama tersebut. Artinya nggak dijadikan agama bagi diri dia gitu, dan nggak tunduk kepada agama Islam. Ma'atasdiqihi lima jaa bihi. Bersama dengan itu, ya Abu Thalib ini membenarkan lima jaa bihi, dengan apa yang Rasul bawa. Dibenarkan sama Abu Thalib. Dibenarkan. Makanya dibela mati-matian, ya. Makanya Rasulullah itu sangat sayang kepada pamannya kan. Sampai-sampai di akhir hayatnya, ketika menjelang kematiannya, ya Rasulullah tuh sangat kepingin pamannya ini apa? Bisa masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal. Agar apa? Agar nanti Rasulullah bisa ya memberikan hujah, ya, menolong pamannya, ya. Tetapi ya ketika itu apa? Ketika Sakaratul Maut, ya di situ tidak hanya ada Rasulullah, tapi ada pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy juga, ya. Ada 3 orang kan? Nah, ada 3 orang. Al-Musayyab, kemudian Abu Jahal, satu lagi siapa bang? Ada 3 orang itu. Al-Musayyab, terus Abu Jahal sama Abu Umayyah. Ya, ini pentolan kafir Quraisy yang sangat membenci dakwah Rasul. Nah, dan ini apa? Orang-orang terdekat Abu Thalib, ya. Nah, itu pentingnya Pak, teman-teman dekat tuh pentingnya seperti itu. Bagaimana dia mempengaruhi kita gitu kan. Nah, ketika mau meninggal dunia, Rasulullah ajak paman itu, ayo paman ucapkan apa namanya, la ilaha illallah, ya, bersyahadat, ya. Wah, dihasut oleh Abu Jahal kan, sama apa namanya, Abu Musayyab kan. Wahai Abu Thalib, ya, apakah kamu apa namanya itu nggak percaya ya kepada agama nenek moyang kita, ya, kan? Apakah kamu rela meninggalkan agama nenek moyang kita? Ya pokoknya diprovokasi lah tuh. Ya itu membuat Rasulullah kecewa juga kepada mereka bertiga ini kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Ada timbul gengsi dalam diri apa? Diri Abu Thalib. Abu Thalib ini juga pembesar, ya. Orang Arab tuh ininya tinggi, ya. Jadi prinsipnya tinggi gitu. Nah, berhasillah 3 orang ini. Akhirnya meninggal dunia Abu Thalib dalam keadaan ya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Sedih ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah itu bersumpah ya akan memintakan ampun ya kepada pamannya ini, ya selama Allah nggak melarangnya. Nah, turunlah ayat yang melarang Rasulullah itu, ya. Jadi nggak sekedar ya, banyak orang yang percaya dengan agama Islam ini agama yang benar, agama rahmatan lil alamin kata dia, ya, dan lain-lain, ya. Tapi mereka nggak menerima agama Islam, bahkan mereka nggak tunduk terhadap ajaran agama Islam. Maka itu nggak cukup, ya, nggak menjadikan mereka seorang yang beriman. Nah, dan Abu Thalib itu nggak hanya
Gak hanya membenarkan saja, tapi wasyahadatihi, dan persaksian Abu Thalib ya, bi annahu, bahwasanya agama Islam ini min khairil adyan, termasuk agama yang paling baik, agama yang terbaik. Ya, disaksikan langsung sama Abu Thalib bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling baik dan antara agama-agama yang dia kenal. Tapi nggak cukup, Pak. Dia 3 Pak ya syaratnya. Yang pertama tasdik, kemudian yang kedua al-qabul, menerima, yang ketiga ya al-id'an atau al-khudu, ya tunduk ya. Tunduk itu artinya kita ya mentaati ajaran-ajaran yang ada di Islam ini, menjalankan syariat. Tayyib. Kemudian saya juga menjelaskan tentang agama Islam ya, yang berikutnya kita baca. Wad-dinu al-islamiyu, dan agama Islam mutadamminun mengandung li jami'il masalihi, mengandung ya seluruh maslahat. Maslahat itu apa, Pak? Kebaikan-kebaikannya, kebaikan yang besar ya, maslahat. Mengandung ya banyak maslahat atau seluruh maslahat. Allati, yang tadommanatha terkandung maslahat tersebut ya, hanya kembali ke maslahat ya. Hal di sini kembali ke maslahat. Yang terkandung maslahat tersebut ya. Al-adyanu, agama-agama. Al-adyan jamak dari ad-din. Jadi agama-agama. As-sabiqatu yang terdahulu. Mutamayyizun memiliki keistimewaan. Alaiha, atas. Ini kembali kemana, Pak? Memiliki keistimewaan alaiha, atas agama tersebut ya, agama-agama yang lain itu ya, agama-agama as-sabiqah. Jadi alaiha di sini kembali ke agama-agama yang terdahulu. Bikaunihi, dengan kedudukannya, hi di sini ad-din ya, agama Islam. Shalihan, sesuai atau cocok. Likulli, pada setiap zaman, wa makanin, dan tempat, wa ummatin, dan umat. Qala Allahu ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, mukhatiban, berbicara langsung, rasulahu, kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ya firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, kitab, dalam kurung Al-Quran ya, maksud dari kitab sini Al-Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran. Musaddiqan, yang membenarkan.
lima baina yadaihi minal kitabi, ya, kitab-kitab yang lain, ya. Muhaiminan tuh artinya bisa hakiman atau mubayyinan. Jadi muhaiminan ini sebagai hakim, ya, atau sebagai penjelas. Jadi muhaimin itu artinya hakiman atau mubayyinan, sebagai hakim atau penjelas, alaihi, atasnya. Al-Maidah ayat 48. Taib. Kemudian di paragraf berikutnya kembali Syekh menjelaskan kepada kita tentang definisi dari agama Islam. Jadi agama Islam itu banyak definisinya, ya. Ya. Jadi ketika kita ditanya oleh seseorang misalkan, apa sih yang dimaksud dengan agama Islam, maka kita bisa jawab dengan, ya, apa yang kita pelajari itu. Jadi boleh yang kemarin-kemarin, boleh yang sekarang, ya. Ini masih termasuk definisi agama Islam. Jadi di antara definisi agama Islam adalah ad-dinu al-islamiyyu mutadamminun li jami'il masalih, yaitu agama yang mengandung seluruh kemaslahatan. Agama Islam adalah agama yang mengandung seluruh kemaslahatan. Di dalamnya semuanya kebaikan. Ya. Allati tadammanatha, yang kemaslahatan tersebut itu terkandung, ya, al-adyanu as-sabiqah, pada apa? Pada agama-agama terdahulu. Jadi seluruh kemaslahatan yang ada pada agama-agama terdahulu semuanya ada di Islam. Maka cukup dengan Islam, ya, ini sudah mengumpulkan semua kemaslahatan yang ada pada agama-agama terdahulu. Karena sifatnya penyempurna. Ya. Ini agama terdahulu itu maksudnya agama-agama yang pernah Allah turunkan, ya. Bukan agama-agama yang dibuat oleh manusia. Kan ada tuh agama-agama yang manusia yang buat gitu. Ya, yang sejatinya itu bukan agama, ya. Tapi ini benar-benar agama yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Nah, maka seluruh kemaslahatan yang ada pada agama-agama terdahulu dikumpulkan di agama Islam. Ya. Makanya kita sebagai orang Muslim, ya, cukup mengamalkan apa yang ada di Islam saja. Ya. Tapi kalau orang-orang di luar Islam, ya, dengan datangnya Islam maka sudah nggak berlaku agama mereka. Nah, seperti itu. Maka dia harus masuk ke dalam agama Islam. Seperti kata Rasul tadi kan di hadis tadi. Iya. Kemudian agama Islam mutamayyizun 'alaiha bikaunihi shalihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Agama Islam ini memiliki keistimewaan atas agama-agama yang lain. Iya. Yang mana dia itu shalihan likulli zamanin, senantiasa cocok sesuai pada setiap zaman. Jadi agama Islam ini sesuai pada setiap zaman sampai hari kiamat nanti, cocok, ya, sesuai. Nggak ada apanya, ya, nggak ada apa bang? Kalau nggak cocok apa? Nggak ada basinya, ya. Nggak ada expirednya. Apa kalau nggak cocok itu apa? Bahasanya gimana? Hah? Yang relevan, ya. Relevan. Jadi kalau nggak sesuai lagi kan nggak relevan lagi kan, nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau agama Islam ini relevan sampai akhir zaman. Ya, bagaimanapun nanti berkembangnya zaman, kita nggak tahu nanti ke depannya kan. Agama Islam tetap cocok. Iya. Dan cocok, ya, likulli makanin, di setiap tempat. Ya, makanya Islam ini, ya, untuk seluruh manusia. Di Afrika cocok, di Amerika cocok,
di Eropa cocok, di Asia cocok, ya semuanya cocok, di Australia cocok, semuanya cocok, ya. Kalau agama-agama terdahulu, ya itu mungkin di sebagian tempat nggak cocok, karena agama tersebut diturunkan untuk kaum tertentu. Nah seperti itu. Tapi kalau Islam, ya seluruhnya, ya untuk seluruhnya, rahmatan lil alamin, ya memberikan rahmat kepada seluruh alam, cocok semuanya. Solihan likulli ummatin, dan cocok kepada seluruh umat. Umat apa aja Pak? Cocok semuanya agama Islam ini. Makanya kalau orang yang benar-benar berpegang teguh kepada agama yang benar, yaitu ahlus sunnah, ya mau dia di Afrika, di Amerika, ya di Australia, keyakinan mereka sama, ajaran mereka sama, ya kecuali bukan ahlus sunnah, ya maka dia sudah keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Tapi kalau dia masih berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah, yaitu ahlus sunnah, maka kalau kita menemui mereka di mana saja cocok, sama Pak, sama. Nah ini Islam nih. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwasanya Islam itu agama yang kuno, nggak relevan, nggak cocok, ya nggak cocok nih Islam kalau kita terapkan di Indonesia, ya nggak cocok, ya Islam nih untuk Arab aja, ya Indonesia nggak cocok, ya ini bantahan kepada orang-orang seperti ini. Islam itu cocok untuk siapa aja, cocok. Iya. Maka ya dalam masalah ini Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala mukhatiban, ya berbicara langsung rasulahu kepada rasulnya, kata Allah, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Yang mana di antara fungsi dari kitab ini, yaitu Al-Quran, musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi, ya dia membenarkan terhadap kitab-kitab terdahulu, ya wa muhaiminan alaihi, dan menjadi sebagai hakim, penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Nah seperti itu. Kalau kita ingin melihat suatu ajaran dari agama-agama terdahulu, dari kitab-kitab terdahulu, ya ini masih relevan nggak nih? Masih bisa dipakai nggak? Ya, hakimnya ini Al-Quran. Hakimnya Quran. Kalau seandainya Al-Quran masih menetapkan, berarti masih relevan. Nah, ada nggak Pak ajaran-ajaran terdahulu tapi masih relevan dengan Al-Quran, dengan Islam? Ada nggak? Banyak, ya. Banyak. Contohnya haji, ya. Haji itu kan bukan syariat Nabi Muhammad saja, ya. Tapi sudah ada di zaman terdahulu, bahkan di Nabi Ibrahim kan. Berkurban, ya. Itu kan syariat terdahulu. Ya, bahkan kurban ini bukan hanya pada kisah Nabi Ibrahim saja, ya dengan Nabi Ismail, tapi sebelumnya juga ya ada syariat kurban. Nah, dan yang lainnya. Maka ya penentunya siapa? Penentunya Quran. Kalau Al-Quran masih menetapkan itu, berarti masih relevan ajarannya. Tapi kalau sudah gak ditentukan, berarti udah gak relevan lagi. Nah seperti itu. Tayyib. Jam berapa ini, Bang? 5:30. Tayyib. Kita lanjutkan ya biar nggak ngambang, karena ini masih berkaitan. Nah, kemudian saya menjelaskan tentang makna agama Islam ini, kedudukannya sesuai dengan setiap zaman, tempat, dan umat. Wa makna, dan makna kaunihi, kedudukan Al-Quran atau keberadaan Al-Quran, keberadaan agama Islam, salihan, cocok atau sesuai,
likulli pada setiap zamanin. Zaman itu apa Pak? Waktu ya, masa. Wa makanin dan tempat. Wa ummatin dan umat. Anna bahwasanya at-tamassuka berpegang teguh bihi dengan agama Islam la yunafi tidak meniadakan masalihal ummati kemaslahatan umat. Fi ayyi zamanin ya, pada zaman apa saja, au makanin atau tempat mana saja, bal huwa bahkan dia, solahuha kebaikan bagi umat, walaysa dan bukan, makna dzalika makna hal tersebut, hal itu atau hal tersebut boleh, annahu bahwasanya Islam, bahwasanya agama Islam khadi'un tunduk likulli zamanin pada setiap zaman, wa makanin dan tempat, dan setiap tempat, wa ummatin dan setiap umat. Kama sebagaimana yuriduhu diinginkan olehnya ba'dun nasi, ba'du sebagian, an-nasi manusia. Tayyib. Kemudian para bapak rahimani wa rahimakumullah, di sini saya menjelaskan kembali tentang apa sih maksudnya bahwasanya agama Islam ini keberadaannya itu cocok pada setiap tempat, pada setiap zaman, dan pada setiap umat. Ya. Maka kata saya bahwasanya ya berpegang teguh dengan agama Islam itu, ya ketika kita berpegang teguh kepada agama Islam itu enggak menghilangkan, tidak meniadakan kemaslahatan umat, kebaikan yang ada pada umat tersebut gitu. Enggak berarti kalau seandainya orang modern berpegang kepada Islam dia menjadi orang yang apa? Orang yang kuno misalkan. Kan ada kan orang yang berpendapat seperti itu. Ya. Apa sih masih bahas-bahas tentang wudu, tentang sholat ya. Sibuk kita membicarakan masalah itu, bilang. Lihat tuh, orang udah pada ke bulan kita masih aja membicarakan masalah ini katanya kan. Nah, kan seperti itu. Soalnya tuh orang yang beragama Islam, orang yang menjalankan Islam tuh orang yang kuno. Orang yang enggak maju ya, seperti itu. Maka kata Syekh, ya bahwasanya berpegang teguh kepada Islam ini enggak meniadakan kebaikan yang ada pada umat ya. Ya. Kebaikan teknologi, kebaikan apa? Kebaikan budaya, kebaikan yang lain-lain yang ada pada umat enggak hilang gara-gara dia beragama Islam, enggak. Orang Eropa tetap kepada budaya Eropanya. Ya. Enggak karena dia beragama Islam, ya. Dia jadi apa? Jadi apa dia? Jadi kuno misalkan. Tetap aja maju kan? Iya, tetap aja maju. Iya. Seperti itu. Ya, bahkan mereka makin elegan dengan agama Islam.
yang dulunya mereka nggak tahu tentang bersuci, ya, sembarangan dalam buang air dan sebagainya. Dengan Islam dia menjadi manusia yang bersih, ya, teratur bersucinya dan sebagainya, ya. Bahkan Islam itu membawa maslahat kepada umat tersebut, ya. Gak ada ceritanya umat-umat yang berpegang kepada Islam dia menjadi umat yang terbelakang, gak ada. Ya. Jadi pembicaraan kita tentang masalah agama ini, ya, baik akidahnya, fikihnya dan sebagainya, ini pembahasan yang bukan hanya sekedar pembicaraan orang-orang yang mengatakan pembahasan ke bulan, ya. Tapi lebih dari itu, ini adalah pembahasan pelajaran ilmu yang bisa mengantarkan kita lebih jauh daripada bulan, yaitu ke akhirat, ya. Karena nggak akan sampai orang ke akhirat, ya, kalau seandainya seandainya dia nggak beragama, kan, seperti itu. Oke lah, antum bisa ke bulan, ya. Tapi kalau antum nggak beragama, antum nggak bisa lebih jauh dari bulan, ya. Itu akhirat ini. Iya. Kemudian kata saya, ya, udah, ya, la yunafi masalihal ummati, ya, nggak menghilangkan kemaslahatan umat fi ayyi zamanin, pada zaman apapun, ya, tetap aja maju. Ya, orang-orang yang sekarang hidup di zaman yang canggih, ya, sekarang ini seperti kemajuan AI dan sebagainya, ya, orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada Islam tetap aja, ya, nggak berpengaruh, ya, tetap aja menggunakan AI itu, kan, ya, au makanin, di tempat mana aja, ya, nggak menghilangkan budaya-budaya yang baik dari tempat tersebut, ya. Bahkan huwa, Islam itu, ya, solahuha, kebaikan bagi umat tersebut. Benar nggak? Benar. Kalau seandainya ada umat yang sebelumnya dia tidak beragama Islam, kemudian umat tersebut beragama Islam, bahkan Islam ini menjadi maslahat kepada perkembangan umat tersebut, ya. Ada seorang ustadz yang dia cerita, dia berdakwah di Papua, ya. Dia orang Papua juga. Kemudian dia berdakwah ke Papua, mendakwahi Islam. Dimana orang-orang Papua ini kan kita tahu sendiri, kan, ya, mereka kebanyakannya bukan Islam, gitu. Jadi karena dia itu orang Papua juga, ya, dan dia beragama Islam, dia prihatin dengan kondisi Papua. Jadi dia berdakwah kepada orang-orang Papua. Masya Allah, ya. Dengan masuknya Islam itu, orang Papua itu menyadari sendiri, ya, menyatakan sendiri mereka kenal sabun itu dari Islam. Ya, sebelumnya mereka nggak pernah kenal sabun, ya. Sebelumnya mereka nggak pernah tuh memikirkan, ya, pentingnya bersuci, ya, pentingnya mandi dan sebagainya. Tapi di Islam diajarkan seperti itu. Nah, ini sangat benar perkataan Syekh ini. Bahkan Islam itu ketika datang, ya, kepada suatu umat, malahan menjadi maslahat kepada umat tersebut, ya, menjadi maslahat. Itu baru dari sisi toharoh saja, belum yang lain-lainnya. Oh, Masya Allah. Nah, tetapi di sini kata Syekh perlu dicatat, ya, walaysa ma'na dzalika, bukan maksud dari hal ini bahwasanya Islam ini cocok pada setiap zaman, tempat dan lain-lain, ya, umat. Annahu, bahwasanya Islam ini khadiun, tunduk likulli zamanin wa makan wa umatin, kepada setiap zaman, kepada setiap tempat, kepada setiap umat. Bukan berarti seperti itu. Maksudnya bukan berarti cocok di sini Islamnya tunduk. Tunduk itu maksudnya menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan. Enggak, bukan maksudnya seperti itu. Bahkan Islamnya yang mewarnai, bukan Islam diwarnai. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang sekarang ini, ya, mengotak-ngatik Islam, ya. Mereka membuat Islam Nusantara lah, membuat Islam ini, Islam itulah. Alasan mereka apa? Islam yang dulu itu nggak sesuai dengan sekarang, nggak sesuai. Maka kita sesuaikan.
Nah, Islam yang dulu itu nggak sesuai dengan tempat kita Indonesia. Sesuainya ini nih, Islam Nusantara. Kalau Islam Arab nggak sesuai. Nah, seperti itu. Berarti ini Islam yang tunduk. Ya, bukan ajaran Islamnya yang mewarnai, tapi Islam yang tunduk, bukan seperti itu maksudnya. Nah, kama yuriduhu, sebagaimana yang diinginkan ba'dun nas, sebagai manusia menginginkan seperti ini. Jadi maksud Islam itu cocok, sesuai pada setiap zaman, tempat dan umat. Maksudnya Islam yang menyesuaikan mereka, Islam yang menyesuaikan tempat, Islam yang menyesuaikan zamannya. Maka ini salah, kata Syekh. Ya, sampai sini jelas ya. Baik. Alhamdulillah. Karena sudah maghrib, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di kitab ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.